Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, hidayah, rahmat, taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim menghilangkan kebodohan kita, thalabul ilmi, cari ilmu, dan syiar agar supaya agama kita yang kita cintai ini, agama Islam, terus akan jaya, jaya dan jaya, tambah ramai dan ramai. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya utusan yang bisa memberikan syafaat, terutama syafaatul uzma besok di yaumul qiyamah, di hari pembalasan, ketika pada waktu itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Harapan kita, semoga kita termasuk jutaan umat beliau yang nantinya diberi syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku ayil istiyaku mustahabun fi kulli halin wa fi kulli zamanin inda sholati wa tawafi wal khutbati wa ghuslin wa tayammumin wa wudu'in wa iradati aklin wa naumin wa jima'in wa dukhuli manzilin walau li ghairihi wa dukhuli masjidin walau khaliyan wa dukhulil ka'bati wa qira'ati qur'anin aw hadisin aw ilmin syar'iyyin aw dzikrin wa ba'da witrin wa fis sahari wa indal 'atashi wal ju'i wa indal ihtidari wa indal istima'i bil ikhwan. Melanjutkan kajian kita pada minggu kemarin tentang fadilah dan kesunahan siwak, gosok gigi. Itu kalau kita praktekkan di tempat kita Indonesia. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah fi kulli halin, setiap waktu apa saja dan setiap fi kulli halin itu setiap perilaku atau kita mau mengerjakan apa saja. Fi kulli halin
Ai fi kulli zamanin, setiap waktu dan setiap kita mau mengerjakan apa saja, itu nanti kita disunahkan melakukan siwak. Kalau kemarin saya jelaskan, umpama tidak punya kayu arak, bisa pakai sesuatu yang kasar-kasar. Min kulli khashinin tahirin, asalkan itu yang suci. Pakai yang kasar-kasar, contohnya pakai sorban umpamanya, nggak apa-apa. Karena kalau kita lakukan dengan apa yang sesuai dilakukan oleh masyarakat kita Indonesia, itu nanti akan agak kesulitan. Kalau kita mau banyak lagi cara tentang bersiwak, sulitannya gimana? Harus pakai pasta gigi umpamanya, pakai sikat, kan ribet kali. Nah, poin-poin yang diantaranya dianjurkan atau sunnah kita bersiwak adalah indas sholati, mau sholat fardhon au naflan, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, semuanya disunahkan bersiwak. Wa tawafi, dan tawaf bagi orang yang umroh atau bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Wa ghusli, ketika mau mandi. Jadi walaupun tulisannya itu sama, dibaca ghuslin dengan ghuslin itu arti maknanya sudah beda. Makanya jadi kita tahu betul yang menyampaikan terutama bahasa Arab, tahu betul tentang cara membaca ilmu Arab dan tidak, itu insya Allah kita tahu. Contohnya kayak kemarin itu, saya itu ya mohon maaf sekali. Jadi kalau saya ketika mendengarkan katakanlah khotbah atau apa gitu, kalau saya itu geleng-geleng itu sebenarnya ya bagaimana cara membaca hadis atau cara membaca Quran terutama atau lafaz Arab sih nggak begitu kelihatan pula, nggak begitu, maksudnya nggak begitu kelihatan, dan tentang itu menuju dosa dan tidak maksud saya, tapi itu sangat memperlihatkan bahwa itu dia tahu tentang aturan baca Arab atau tidak, pernah belajar ilmu sorof atau ilmu nahwu atau tidak, itu kelihatan. Nah, contohnya lafaz ghuslin, dibaca ghuslin dengan ghuslin itu sudah beda maknanya. Jadi kita kalau mau mandi disunahkan untuk bersiwak. Wa tayammumin, mau tayamum. Wa wudu'in, mau wudu. Wa iradati aklin, mau makan. Ini disunahkan untuk bersiwak. Kalau kita kebiasaannya adalah setelah makan, tapi yang disunahkan itu sebenarnya malah sebelum makan. Wa naumin, mau tidur. Wa jima'in, dan berhubungan istri, berhubungan sama istri. Wa dukhuli manzilin, dan masuk rumah. Walau li ghairihi, dan di sini dipertegas masuk rumah walaupun
masuk rumah bukan rumah sendiri. Artinya kita sedang bertamu umpamanya. Itu disunahkan. Jadi mohon maaf, umpama ilmu-ilmu syariat yang seperti ini tidak dijelaskan dan kita belum tahu, nantinya kita akan mungkin akan diterima dengan kurang baik. Mau masuk rumah bertamu silakan dulu. So Islami kali apa gimana? Itu sebenarnya sunnah. Sikap dan perilaku baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhuli masjidin, mau masuk masjid walau khalian. Di sini dipertegas walau khalian, sekalipun masjidnya itu sepi. Dalam kata arti sedang tidak digunakan untuk berjamaah umpamanya. Tidak digunakan untuk mengaji dan sebagainya dan sebagainya. Arti yang lain, walau khalian di sini adalah memang itu masjidnya benar-benar sepi. Benar-benar sepi, kan ada itu masjid yang kalau saya husnudzon melihat syiar di kota Batam ini, masjid semua pada ramai semua. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi kalau di tempat orang Jawa dulu ini, ya seperti yang orang-orang Jawa itu paham. Apalagi ketika musim-musim panen raya, panen tembakau atau apa itu kadang ada masjid itu nggak ada yang sholat Jumat, milih ini apa merajang tembakau, dan itu nyata ini. Nah itu seperti yang Bapak itu orang Temanggung itu tahu daerah Telaap, daerah apa itu. Iya, masjidnya sepi Jumatannya. Masalahnya di ini dikejar waktu. Jadi kalau tembakau sudah dirajang, harusnya kan langsung harus kena sinar matahari. Nah kalau sampai ketumpuk, udah beda lagi kualitas tembakonya itu. Nah walaupun pas hujan, pas itu waktu Jumat, mau melaksanakan sholat Jumat, nggak dipikirin sholat Jumatnya, milih untuk beres-beres tembakonya itu. Ada itu. Tapi saya bersyukur sekali di kota Batam ini sudah luar biasa. Alhamdulillah. Wa dukhulil Ka'bah, masuk Ka'bah. Wa qiraati Qur'anin, mau baca Quran, au hadisin, atau baca ilmu hadis, au ilmin syar'iyyin, atau baca ilmu syarak seperti ini. Ilmu yang menjelaskan tentang syariat-syariat Islam. Au zikrin, atau mau zikir. Wa ba'da witrin, dan setelah sholat witir. Nah, di sini dipoini lagi, kalau tadi fardhon au naflan, mau melakukan sholat sunnah atau sholat fardu, disunahkan bersiwak. Dan di sini dipertegas lagi wa ba'da witrin, setelah melakukan sholat witir. Witir itu artinya ganjil. Jadi walaupun pada titik akhirnya witir itu tetap harus ganjil. Paling banyak itu menurut syariat adalah 11. Jadi umpama dilakukan 2, yang penting titik akhirnya itu ganjil. Boleh 1 rakaat enggak apa-apa. Sudah sangat luar biasa. Wa fis saharilan, waktu sahur.
Wa indal atashi wal ju'i, ketika dahaga dan ketika lapar. Wa indal ihtidari, ketika mau mati. Sempat pulang ya, insyaallah. Kalau itu sudah kebiasaan, insyaallah bisa. Kita mau mati siwak dulu. Seperti yang pertemuan kemarin saya sampaikan, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau wafat ila rafi'il a'la, mau tempat yang lebih tinggi lagi. Itu kemarin saya jelaskan kan, bersiwak dulu. Sebab itu sangat kebiasaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kebiasaan. Jadi kan secara spontan kira-kira begitu. Jadi mau apa? Siwak. Mau baca Quran, siwak. Mau sholat, siwak. Nah, spontan itu sudah spontan kayak. Jadi amalan-amalan kita ini bisa spontan kalau kita bisa istiqomah melakukannya. Kalau kita bisa istiqomah melakukannya. Jadi tanpa kita sadar, ya udah spontan aja. Ini amalan-amalan yang ringan dan kurang begitu membutuhkan materi yang begitu banyak. Contohnya sodako. Sodako itu kalau sudah kebiasaan ya udah spontan gitu aja kan. Enggak mikir-mikir, dihitung-hitung dan bagaimana, itu tidak, spontan. Nah, inilah amalan kita. Jadi sekali lagi, apa-apa yang telah dianjurkan oleh syariat dan itu sudah barang tentu, tendensinya adalah dari pusatnya adalah dari baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang mungkin di luar dari materi. Tentang apa mungkin panjenengan semua bertanya-tanya. Kadang saya baca surat baik fi umudim mumaddada, fi amadim mumaddada. Saya secara niat baik ini akan memberikan ilmu kepada panjenengan semua dengan secara tidak sedikit demi sedikit. Jadi umpama ada jamaah kita yang bertanya, kenapa itu imam pakai bacanya kayak gitu? Karena di situ itu bukan merupakan kesalahan dari niat hati kecil saya mau menyampaikan ilmu yang sedikit demi sedikit, biar tahu. Dan panjenengan jangan kaget dengan belum tahuan panjenengan, jangan kaget. Karena itu ilmu. Jadi kalau kita dalam baca Al-Quran itu, kalau yang terutama yang hufat itu, yang hafal Quran itu, kalau jenjangnya yang udah agak tinggi, yang tinggi itu pasti dia mempelajari tentang qiraah sab'ah, qiraah bacaan imam yang 7. Nah, saya baca itu diantaranya bacaannya imam 7 itu, yang kalau menurut fikih itu katakanlah mazhab 4 itu. Kalau dalam baca Quran ya qiraah sab'ah itu. Qiraah artinya baca, sab'ah 7, bacaan imam 7.
Dan itu benar semua kalau sudah bacaan qiraah sab'ah itu. Jadi umpama panjenengan semua masih penasaran, nanti saya tunjukkan. Jadi nanti saya tunjukkan apa benar itu Pak Imam gitu. Nanti saya tunjukkan. Kalau masih penyampaian saya ini kurang begitu meyakinkan, nanti saya tunjukkan. Jadi saya semua menyampaikan tentang ilmu-ilmu itu, insya Allah saya punya sandarannya, punya tendensinya. Kalau bahasa santrinya itu punya makhotnya, punya tendensinya. Jadi benar semua, fi umudi mumaddadah yang benar, fi amadi mumaddadah yang benar. Tapi sebenarnya itu malah yang dahulu itu wabidommihima, dibaca domah keduanya, ain sama mimnya, baru wabifathihima, baru dibaca fathah keduanya, ain dan mimnya. Cuman panjenengan biasa lihatnya di mushaf, di Quran itu yang pakai fathah semua, amadin. Nah itu kalau dibaca umudin agak-agak kaget pula. Makanya saya jelaskan seperti ini. Itu satu. Jadi makanya saya wanti-wanti banget, kalau ada kegalauan tentang apa yang saya sampaikan, apa itu qaulan au fi'lan au takriran, dengan sikap dan perilaku saya tentang terutama ibadah, monggo saya persilahkan, boleh tanya langsung kepada saya. Kalau kurang meyakinkan, bersama-sama, orang 3, orang 2, saya siap menjelaskan. Itu satu poin. Yang kedua, kalau kemarin panjenengan semua yang ikut grup Masjid Kuba, saya koreksi tentang zakat fitrah. Itu memang di situ terutama di zakat fitrah. Jadi kalau yang ikut grup di Masjid Kuba yang share pada waktu itu memang saya tunggu DKM yang pas kebetulan itu Pak Gatot yang share secara japri kepada saya. Saya tunggu mau di share di grup apa tidak ya. Nah tujuan saya kalau di share di grup itu nanti saya bisa menyampaikan satu hukum. Di situ kan dijelaskan bahwa orang wajib zakat fitrah itu di bulan Ramadan gitu, yang nanti disimak aja di bulan Ramadan gitu saja. Yang masuk grup nanti disimak lagi. Itu tulisannya dari Basnas itu begitu. Di bulan Ramadan. Nah, saya koreksi yang sesuai syariat. Jadi orang yang wajib zakat fitrah itu adalah fi Ramadan wa dukhuli juz'in min Syawal, masuk ke bulan Syawal. Ini diingat-ingat. Jadi masuk di bulan Syawal. Wajibnya orang zakat fitrah adalah hidup di bulan Ramadan dan masuk juz'in fi Syawal. Kenapa dikatakan juz'in? Di situ sebab tidak hanya sebentar. Jadi batas zakat fitrah itu kan yang afdol mau ini apa, tenggelamnya matahari dan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, hari raya Fitri.
Itu waktunya. Kalau sudah lewat sudah. Makanya di situ kalau menurut syarah itu dikatakan juz'in min Syawal. Artinya apa? Orang yang harus hidup di bulan Syawal dan menangi di bulan orang yang hidup di bulan Ramadan dan menangi di bulan Syawal itu. Artinya gini, kalau dia cuman hidup di bulan Ramadan itu nanti tidak wajib zakat fitrah. Hidup mau setelah asar umpamanya mati dia, meninggal dunia, itu tidak wajib zakat fitrah. Atau ada anak yang dilahirkan setelah Ramadan, setelah huruf. Ini kan si jabang bayi tidak menemui bulan Ramadan, sebab lahirnya setelah maghrib umpamanya. Ini pula tidak wajib zakat fitrah. Jadi yang wajib zakat fitrah itu orang yang menemui bulan Ramadan dan menemui juz'in min Syawal. Jadi seperti kita yang sudah kita lakukan, yang kita temui, kita hidup di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, kemudian kita menemui malamnya Idul Fitri. Jadi kalau umpama ada orang mati sebelum maghrib, itu tidak wajib zakat fitrah. Orang yang hidup atau dilahirkan, anak yang dilahirkan setelah sholat maghrib, setelah huruf terbenamnya matahari, itu pun nanti belum wajib di zakat fitrah. Nah, inilah sisi hukum tentang syariat yang benar. Jadi sekali lagi, karenanya panjenengan yang nyimak dan baca itu di aturan Basnas itu kan orang yang hidup di bulan Ramadan doang, itu aja. Nah, hukum perincinya itu seperti itu. Jadi akan timbul pertanyaan, nah kalau setelah asar mati gimana? Tidak wajib. Anak yang dilahirkan setelah maghrib juga tidak wajib. Yang wajib zakat fitrah itu menemui bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, dan menemui malamnya Idul Fitri, itu yang wajib. Jadi saya katakan itu pula semua ada tendensinya saya. Jadi di fikih itu kan dijelaskan secara gamblang, oleh karenanya di sini. Jadi sangat jelas sekali al-muslimina biziwasani ayyud riko wa tawjubi zakatil fitri alladhi huwa akhiru min Ramadan wa awwali juz'in min Syawal. Jadi orang yang wajib zakat fitrah itu orang yang menemui bulan Ramadan dan menemui pertama dari bulan Syawal. Saya katakan itu tadi. Walau bi hurubi juz'i syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Wa hina idzin fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal hurubi wa amman wulida qablahu walau bilahdatin. Jadi saya ulangi sekali lagi, orang yang menemui bulan Ramadan dan orang yang menemui juz'in dari bulan Syawal. Jadi kita hidup di bulan Ramadan, akhir Ramadan, dan masuk setelah terbenamnya matahari. Walaupun umpama ini si anak yang dilahirkan ini tak lama hidupnya, tapi itu tetap nanti wajib zakat fitrah. Anak dilahirkan
baru dilahirkan dari zuhurnya akhir bulan Ramadan umpamanya, masuk ke bulan Syawal, malam satunya bulan Syawal itu. Nah, sebelum Isya baru dilahirkan udah meninggal. Jadi hidup sebentar meninggal. Itu nanti tetap wajib zakat fitrah. Jadi poinnya itu begitu. Jadi oleh karenanya sekali lagi ini tahadus bin nikmah. Hadus bin nikmah. Saya itu mengaji dan alhamdulillah kebanyakan kitab saya itu penuh semua. Entah itu dari kitab hadis yang paling kecil Arba'in Nawawi sampai yang paling besar Sunanus Sittah. Jadi ilmu hadis itu yang besar-besar kan ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, yang imam 6 itu. Yang terkenal panjenengan mungkin sudah Bukhari, Muslim, itu yang terkenal. Saya punya semua dan penuh semua. Apa itu bahasanya? Afsahannya kalau bahasa santri. Dan alhamdulillah saya pun sudah pernah mengajarkan di pondoknya. Jadi mohon maaf, panjenengan kalau mengaji sama saya kudu mantep, harus mantep, karena saya itu sudah pernah dan itu semua sudah pernah didiskusikan. Bahasa santrinya itu dimusyawarahkan, terutama kalau ilmu-ilmu fikih. Dari mulai yang paling kecil Safinatun Najah, Safinatus Sholah, yang syaratnya Kasifatus saja, saya punya semua. Dan itu penuh semua. Makanya alhamdulillah kitab-kitab saya itu banyak yang pulang baru-baru saja. Jadi dipinjam sama teman-teman buat baca, buat korek di pondok. Jadi alhamdulillah bermanfaat. Kalau yang besar kitab fikihnya mulai dari Ma'ali, Fathul Wahab. Saya itu bahkan ke Batam ini bawa Fathul Wahab. Kalau sudah fikih tentang Fathul Wahab itu sudah mentok, sudah mentok. Jadi kalau guru saya mengatakan menguasai ilmu fikih Fathul Qorib itu berarti dia sudah menguasai sepertiga dunia. Menguasai tentang ilmu fikih Fathul Mu'in yang notabene syaratnya yang terkenal itu I'anatul Talibin, itu sudah bisa menguasai setengah dunia. Kalau sudah belajar Fathul Wahab Ma'ali, berarti dia sudah menguasai tentang semua permasalahan yang ada di dunia ini. Sebab Zakaria Al-Ansari yang mengarang Fathul Wahab itu memang sudah luar biasa. Dan setiap yang saya ucapkan, perilaku dan sikap saya tentang keseharian saya, insya Allah ini akan mencerminkan tentang keilmuan itu. Di antaranya yang saya sampaikan tadi tentang ilmu bacaan Al-Quran. Jadi ini hanya tahadus bin nikmah, menceritakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat jarang yang punya absah-absahan kitab kuning yang penuh itu saja. Makanya saya tahu kalau ada mubalek, kalau ada ustadz yang menyampaikan tentang keilmuan, umpamanya tendensinya Bukhari Muslim umpamanya, paling-paling dia itu kalau dikoreksi benar, kadang itu belum punya kitab Bukhari dan Muslim itu kadang belum punya.
cuma mengambil satu hadis saja. Jadi cuma mengambil satu hadis saja, dan itu kelihatan, tahu saya. Nah, dan yang paling penting lagi adalah sanad tentang mengajinya. Oleh karenanya ulama mengatakan laulas sanad man qala ma sya'a lima qala. Orang kalau tidak dan belum pernah mengaji satu ilmu, itu pasti dia akan menyampaikan dan berkata sesuai pendapatnya sendiri, dan itu tidak dibenarkan oleh aturan-aturan ilmu. Satu contoh, kata-katanya itu pasti begini, menurut saya. Nah, ini yang paling bahaya. Kalau menurut saya ini paling bahaya. Jadi saya yakin dia belum punya tendensi atau maksudnya. Itu saya yakin itu, kalau ada ustadz yang mengatakan menurut saya ini sudah diragukan tentang keilmuannya. Jadi oleh karenanya sekali lagi, saya ketika datang pertama ke sini sudah wanti-wanti. Ayo, wasyawirhum billati ahsan. Kita berembuk, bermusyawarah kalau ada sesuatu yang kira-kira itu mengganjal bagi jamaah semua. Jadi langsung saja tanyakan sama saya. Kalau ada yang mengganjal tentang penyampaian ilmu, panjenengan bisa langsung tanya sama saya. Kita diskusikan, kita musyawarahkan. Jadi nanti tidak ada kerancuan kepada panjenengan semua, pada jamaah semua. Jadi nggak hanya timbul tanda-tanda pertanyaan begini. Nah, kalau sudah dijelaskan, ini loh tendensinya. Nah, saya tunjukkan langsung. Nah, inilah oleh karenanya saya katakan saya akan menyampaikan ilmu-ilmu saya tentang sedikit demi sedikit, biar panjenengan tidak kaget. Jadi kiranya yang itu bisa saya sampaikan. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas atau yang belum paham, bisa. Oh ya. Jadi yang akan saya sampaikan ini sudah pernah Kiai sampaikan di sini. Tapi mungkin ada di antara kawan yang waktu itu tidak hadir, jadi masih menyangkut dalam pikiran saya. Misalnya, dulu saya katakan bahwa salah satu rukun dari sholat itu adalah Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau kita sunatkan nanti kan jadinya rukun dulu baru sunat itu. Nah, salah satu rukun dari Al-Fatihah itu adalah Bismillah. Nah, bila mana orang takbir dengan setelah dia takbir atau kita membaca Bismillah, maka dia harus melanjutkan itu saya. Bukan menurut Kiai kita itu, dia harus melanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada rukun. Dia tidak bisa melanjutkan dengan sunnah. Ya. Ya. Nah, Sudah. belum. Oh ya. Jadi maksud saya tidak mungkin menyampaikan hal itu dengan teman sebelah saya kalau bukan dia yang menyampaikan. Karena Bapak Ramli, kalau bukan Ustaz, saya pernah juga. Kedua, bahwa Nabi itu dia sujud mendahulukan tangannya waktu itu sahabat Abu Hurairah masih kecil sekali. Nabi sudah berumur uzur lah, bahwa maka Nabi mendahulukan tangannya waktu sujud. Kalau kita lihat dari yang tadi kata dia katakan, kalau kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Nabi itu turunnya dengan kaki dulu. Nah, jadi mohon
dia sampaikan kepada jemaah. Memang itu sunnah. Terima kasih. Ya, yang pertama pertanyaan dari Pak Ramli begini. Bukan pertanyaan, pernyataan saya. Hah? Pernyataan saya. Oh, pernyataan. Pernyataan saya ingin dia yang menyatakan. Diulang, oh gitu. Oke. Ulang lagi gitu. Oke. Karena kalau saya nyampaikan, Pak itu apa? Siapa? Iya. Ustaz, katanya. Iya. Ya jadi begini. Ini buat pelajaran kita semua. Jadi umdzur maqal wala tanzur manqal. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat yang menyampaikan. Ini kadang ini buat kita problem pula. Mohon maaf seperti yang disampaikan oleh Pak Ramli. Pak Ramli itu sudah benar menyampaikannya, tapi mungkin dia itu kurang pakai sorban atau pakai sorban ya sudah kurang meyakinkan mungkin kayak gitu. Jadi yang menerima itu kurang meyakinkan gitu. Jadi sekali lagi kan ada pepatah ini. Ungzur maqal wala tanzur mangkol. Lihatlah yang disampaikan, jangan melihat yang menyampaikan. Walau sohiron, walaupun itu anak kecil. Syariat atau hukum-hukum yang disampaikan itu lihatlah isinya, jangan lihat yang menyampaikan. Itu satu. Jadi begini, kadang ya kalau menurut santri yang biasa ngaji, permasalahan-permasalahan yang kayak gitu tuh sebenarnya permasalahan yang sepele. Tapi itu akan beda kalau sudah terjun di masyarakat. Contohnya seperti itu. Jadi kan gini, nanti kalau kita sudah di bab sholat kan tahu. Aturannya itu begini. Baca iftitah kabira walhamdulillahi katsira. Nah, itu dulu sudah pernah ditanyakan. Ini kan tidak baca bismillah. Aturannya kalau dia atau yang musolli, yang orang yang sholat itu sudah terlanjur baca bismillah, itu dianjurkan tidak melanjutkan bacaan iftitahnya. Karena dengan baca bismillah, kesunahan baca iftitah di sholat itu secara otomatis gugur, tidak disunahkan. Nah, pilihannya seperti Pak Ramli tadi katakan, ya langsung saja baca Fatihah itu. Ini sudah benar banget. Jadi umpama panjenengan Allahu Akbar, takbiratul ihram kan? Nah, baca doa kita Bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillahi katsira. Itu sebenarnya sudah gugur itu. Sudah tidak dapat kesunahan baca iftitahnya. Ataupun dibaca, ya tidak dapat kesunahan baca iftitahnya. Paham ya? Jadi kalau baca iftitah dalam sholat, jangan didahului dulu dengan bacaan bismillah, karena itu akan menggugurkan kesunahan kita baca iftitah. Itu satu. Yang kedua, tentang kalau mau sujud, tangannya dulu sebelum lututnya. Ini sebenarnya pula ini kan sunnah. Sebenarnya itu sunnah, tak ada permasalahan. Artinya kan gitu. Kalau kita mau sujud tangannya dulu berarti tak dapat kesunahan tentang praktek mau sujud kita itu. Hanya sunnah. Cuman yang bikin permasalahan adalah apapun yang kita lakukan dalam sholat terutama,
kita gali sebanyak-banyaknya tentang kita bisa mendapatkan kesunahan sebisa mungkin. Oleh karenanya baginda Nabi kan berkata begini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti yang kamu lihat saya melaksanakan sholat. Kalau sholatnya baginda Nabi itu mau sujudnya pakai lutut dulu, pakai lutut dulu. Nah, inilah kesunahan. Toh yang kita cari itu adalah pahala dan pahala terus, kan begitu. Jadi saya katakan sekali lagi, sebenarnya sesuatu yang kalau menurut ahlul ilmi itu tidak begitu bermasalah, tapi ketika kita terjun di masyarakat, sekiranya yang nggak begitu masalah, yang contohnya seperti tadi, itu akan bikin masalah. Sebab datang dari ketidaktahuan atau belum tahunya si dia tentang ibadah praktek yang seperti itu. Paham ya barangnya? Nah, terus kemudian saya melanjutkan, kalau dulu masih ingat itu saya, kalau bacaannya agak dikeraskan gitu. Ini khusus tentang baca surat Al-Fatihah. Jadi salah satu ada ulama yang mengatakan kalau baca Fatihah itu isma'u nafsi, mendengarkan kupingnya sendiri, mendengarkan dirinya sendiri. Nah, kalau bahasa mendengarkan dirinya sendiri, ini kira-kira panjenengan sesuaikan piyambak, sesuaikan sendiri. Nah, kalau dulu Pak Ramli itu pernah berkata begini, kan ini Ustaz mengganggu, ya makanya isma'u nafsi itu ukurannya kan tergantung panjenengan. Kalau sekiranya mengganggu ya nggak usah. Yang cukup kita yang dengar saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu makmum ya, alhamdulillah. Sekiranya kita dengar saja, dan jangan sampai mengganggu jamaah yang lain yang ada di sebelahnya. Nah, kira-kira begitu. Bisa difahami ya Pak Ramli? Apa kurang jelas? Saya malah mau itu menjelaskan. Ya ini sudah saya jelaskan. Jadi saya sudah jelas. Hah? Nah, kalau Pak Ramli kan sudah jelas. Nah, ini sudah saya sampaikan. Nah, ini kembali lagi kepada mangkolnya. Lebih mantapnya lagi kalau saya yang menyampaikan, kira-kira kayak begitu menurut Pak Ramli. Yang lain? Ya. Sama Pak siapa ini? Kenalan juga. Iya, kenalan dulu lah. Oh. Jangan. Iya, paham saya, cuma belum kenal. Rigo Ustaz. Hah? Nama saya Rigo. Oh, Rito. Tapi nggak irama ya? Rito, ya. Ya, Ustaz, tentang esensi bersiwa. Bersiwa itu apakah tujuannya untuk membersihkan mulut kita atau memang itu sudah kebiasaan atau sunnah dari Nabi Muhammad SAW? Dengan zaman sekarang ini, terutama kita di Indonesia, kita menggunakan pasta gigi. Nah, apakah kalau kita tidak menggunakan siwak, hanya menggunakan pasta gigi aja pada kegiatan-kegiatan tertentu yang menurut Ustaz baca tadi seperti mau tidur atau apa yang lainnya, kita ganti dengan sikat gigi, apa sudah mendapatkan sunnah atau tidak Ustaz? Karena kan yang dilakukan Nabi dengan bersiwak. Arok. Sama. Sudah. Sudah. Nah,
sekali lagi kemarin pertemuan yang kemarin kan saya sampaikan alama yustaku bi ghairihi min arokin wa nahwi. Pakai kayu arak dan yang lain, wa nahwi itu yang lain. Nah, di sini jelaskan aiming kulli khoshinin thayrin. Dari apa-apa yang kasar, yang suci pokoknya. Kalau di Jawa itu kalau dulu katanya ini ada yang pasta giginya itu pakai batu bata itu atau batu karang itu kan. Entah kalau di Panjenengan semua. Itu kalau orang-orang dulu, orang-orang nenek-nenek kita dulu itu seperti itu. Belum ada pasta gigi, belum ada sikat pakainya itu ini apa? Batu bata itu dikecak nanti dihaluskan, buat ini, buat silakan. Nah, di sini oleh karenanya dijawab pokoknya sesuatu yang kasar. Kalau pertemuan kemarin kan boleh pakai ini. Nah, kalau banyak dengan lihat orang yang melakukan ini siapa? Bisa nggak apa-apa. Atau pakai pucuk baju bisa. Ada orang itu semuanya kalau kita tidak mempunyai kayu arak. Tapi yang saya jelaskan tadi kan sisi keribetannya gitu. Sisi keribetannya, umpamanya kalau kita mau ambil kesunahan, mau bertamu, datang ke rumah tetangga kita, bawa pasta gigi, bawa sikat gigi. Bentar bro, aku tak sikatan dulu gitu. Kira-kira gimana? Kan kurang praktis bahasanya gitu Pak gitu. Kurang praktis. Oleh karenanya kita pakai yang praktis. Pakai baju atau sarung ini aja. Udah dapat sunnah gitu. Itu satu. Nah, untuk yang tadi tujuan sebenarnya itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Cuman mau saya jelaskan sekarang atau besok? Iya. Ini makanya sudah siap. Jadi ada tujuannya itu sebenarnya Pak Rito. Jadi alhamdulillah Pak Jenengan ini berarti penasaran tentang pengajian saya. Makanya datang terus ke setiap Sabtu. Jadi nanti saya jelaskan. Ini sebenarnya ada, cuman belum sampai gitu. Jadi saya potong tadi yang info-info yang penting-penting dulu tentang zakat dan sebagainya. Nah itu kiranya begitu ya. Jadi bisa dijelaskan. Jadi ada tujuannya sebenarnya. Setelah makan wasolin, wasowin, setelah makan yang makanan yang menimbulkan bau, pete, jengkol, durian, apa lagi? Saumin itu bawang merah, wasolin itu bawang putih. Kan ada kadang yang bawang putih itu cuma dilawar gitu aja, dimakan mentah, atau bawang merah dimakan mentah kan ada. Sambal itu kan ada, dan itu bikin bau. Dan nanti semuanya sudah jelaskan. Mulut ini lama tak kata, tak cakap, ini biasanya kan bau. Nah itu, poin-poin itu insya Allah nanti dijelaskan pertemuan yang akan datang. Itu saya singgung sedikit saja. Yang lain? Udah. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dari pribadi saya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.